Iya, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Nah, di sini kita masih membahas tentang kondisi terkini David Ozora ya, di mana bahwa memori tak stabil, lupa penyebab dirawat. Menurut media yang saya baca, saudara-saudara, bahwa kuasa hukum Kristalino David Ozora, yaitu Melissa Anggreni, mengungkapkan kondisi terkini kliennya di rumah sakit. Melissa mengatakan David belum dapat berkomunikasi dua arah dan ingatannya belum stabil. Maksudnya berkomunikasi dua arah antara pengacara David Ozora dengan David Ozora ya, saudara-saudara, dalam arti empat mata begitu ya. Nah, lalu di sini dikatakan, saudara-saudara, saya kemarin terakhir ke ruang ICU, jadi saya langsung ketemu David. Kita komunikasi. Karena dari beberapa postingan ayahnya, David sudah bisa komunikasi. Itulah yang dikatakan Melissa kepada beberapa wartawan di PN Jaksel ya, saudara-saudara. Senin tanggal 10 bulan 4 tahun 2023 ya. Nah, lalu Melissa kembali mengatakan, saya ingin memastikan ternyata komunikasinya masih satu arah. David belum bisa komunikasi yang sifatnya ngobrol tektokan. Itulah yang dikatakan Melissa selaku kuasa hukum dari keluarga David Ozora ya, saudara-saudara. Nah, lalu Melissa mengatakan kembali bahwa memori David juga belum stabil. David sendiri lupa mengapa dirinya dirawat di rumah sakit ya. Lalu memorinya masih lompat-lompat, jadi masih banyak belum nyambung memori dia. Bahkan dia bilang kemarin waktu saya tanya, "Fit, David ingat nggak ngapain sih harus di sini? Di sini ngapain?" Nah, David ternyata belum memahami kalau dia sedang dirawat karena apa, saudara-saudara. Itulah yang dikatakan oleh kuasa hukum David Ozora, yaitu Kak Melissa Anggreni. Lalu saudara-saudara, Kak Melissa kembali mengatakan, jadi dia tahunya dia sedang di rumah sakit, sedang dirawat. Kemarin-kemarin dia tidur, jadi dia nggak tahu karena apa. Melissa kemudian menerangkan perilaku lainnya yang menggambarkan kondisi David, yakni David juga lupa akan panggilannya ke sang ayah, yaitu Jonathan Latumahina. Yang biasanya dia panggil bapaknya, bapak, panggilan bapak. Sekarang dia panggilnya Joe saja dia panggilnya. Jadi dia memorinya belum lengkap. Itulah yang dikatakan oleh Melissa Anggreni selaku kuasa hukum dari David Ozora atau keluarga David Ozora ya, saudara-saudara. Nah, lalu saudara-saudara, menurut Kak Melissa di sini dikatakan kliennya masih membutuhkan banyak asesmen oleh tim medis, namun dia mengakui kondisi kesehatan kliennya berkembang pesat. Jadi masih banyak butuh asesmen dari RS. Saya melihat proses pemulihan David sudah maksimal tetapi masih panjang jalannya. Nah, lalu saudara-saudara, di sini juga dikatakan seperti yang kita ketahui juga di beberapa media sosial ya. Dalam kasus ini AG telah dituntut hukuman 4 tahun penjara. Jaksa meyakini AG melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Anak berkonflik dengan hukum dengan inisial AG itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP. Dengan kata lain, tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Maksudnya penganiayaan ini sudah direncanakan terlebih dahulu, saudara-saudara. Itulah yang dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Jakarta Selatan, Syarif Sulaiman Nahdi, kepada wartawan di PN Jaksel ya, saudara-saudara. Jaksa mengungkap hal memberatkan tuntutan itu adalah AG bersama tersangka lain telah menyebabkan luka berat terhadap David. Yang jelas kalau hal memberatkan sudah pasti karena perbuatan anak berkonflik dengan hukum ini menyebabkan luka berat. Bersama-sama ini ya, bersama-sama dengan yang lain menyebabkan luka berat. Itu menjadi salah satu. Tadi ada beberapa belum bisa saya sebutkan semuanya. Salah satunya adalah itu, jelas Syarif. Nah, Syarif kembali mengatakan hal meringankan tuntutan itu adalah AG merupakan terdakwa anak. Dia menyebut tak ada pidana denda yang dibebankan terhadap AG. Contohnya hal meringankan karena dia anak dengan usia muda, maka diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dengan masa depan yang masih panjang. Itu salah satunya. Di KUHP tidak ada tuntutan denda, jadi pasal 355 ayat 1 KUHP tidak ada denda. Itulah ujar Syarif selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya, saudara-saudara.
Iya, baik saudara-saudara, sampai situ dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan tentang kondisi terkini David Ozora, yang dimana bahwa memori David Ozora lupa penyebab kenapa dia dirawat ya saudara-saudara. Dan buat saudara-saudara dimanapun kita berada, kita tetap mendoakan David yang terbaik. Bantu doa kepada David Ozora agar David Ozora lekas sembuh dan semakin membaik ya saudara-saudara. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini, yang selalu support channel ini. Jangan lupa di like, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.